Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para tribuners. Saat ini baru saja tiba squad PSM Makassar di Stadion Gelora Trisakti, Desa Adat Legian Kuta, Legian, Kabupaten Badung, Bali. Para pemain tiba dengan menggunakan dua bus. Ya, kita ketahui bahwa PSM akan menjalani laga pekan ketiga Liga 1 2021-2022 lawan Ya, baru saja squad PSM Makassar. Tiba di Stadion Trisakti, Legian Kota Bali. Mereka akan menjalani official training terakhir sebelum melawan Persiraya Banda Aceh di pekan ke-33 Liga 1 2021-2022. Pertandingan ini pagi Tribuners, hari ini saya sudah berada di lapangan Palantingan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan saat ini sedang ada kegiatan vaksinasi massal. Uniknya Tribuners, vaksinasi massal kali ini berhadiah minyak goreng 1 liter untuk seluruh masyarakat yang datang untuk melakukan vaksin Tribuners. Bisa kita lihat di sini, ini adalah vaksin teramai yang pernah saya saksikan Tribuners selama masa pandemi COVID-19. Bisa kita lihat di sini Tribuners, ramai sekali. Nah, sebelumnya dari pihak panitia mengatakan bahwa hanya menargetkan 100 peserta Tribuners. Namun semakin lama ternyata pesertanya semakin banyak Tribuners, karena memang antusiasme masyarakat untuk mendapatkan door prize berupa minyak goreng 1 liter ini sangat besar sekali. Nah, bisa kita lihat antriannya pun masih mengular sekali. Mereka pun mendapat, warga yang datang ini pun mengaku mendapatkan informasi dari media sosial dan sangat tertarik untuk mendapatkan minyak goreng. Saking langkanya minyak goreng Tribuners, mereka antri seperti ini. Haja Kawati, Perum Regensi. Nah, sekedar diketahui Tribuners, untuk dosis yang disiapkan kali ini sebanyak 1.000 dosis, sementara minyak goreng yang disiapkan hanya 500 dosis saja. Maksud saya 500 liter saja.
Development and Bina Keluarga Balita. And the objective is the mother who have a children and they have from 10 to 5 years old. The activity group for family development for increasing the stunting rate. To eliminate the stunting cases. So they support the family, so the family can play like so this is the kind of their socialization. To make them easier to understand about stunting cases. Can you show us how to play this game? Can you show bagaimana Gimana caranya caranya? untuk main? Silakan main dulu. Ya. Lanjut. Gimana kita lanjut? Lanjut. Nah, situ. Ya. Yang 14 ya. So ladies and gentlemen, this is the way a group of family with children under 5 years old how they play the game and also to educate themselves at the same time. This is called the snake agent. Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Kali ini kita berada di kantor Polres Parepare, Mako Polres Parepare yang berada di Jalan Andi Makulau, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Nah, saat ini Tribuners sedang berlangsung atau akan segera berlangsung press release terkait pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seperti itu Tribuners. Nah, ini sekarang barang bukti sudah di tempat ini. Nah, seperti itu Tribuners. Ini barang bukti yang sudah diperlihatkan, dibuka oleh Kasat Narkotika Polres Parepare. Nah, sebentar lagi akan berlangsung press release Tribuners. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Yaumil dari kontributor Tribuners Parepare, berada di Mako Polres Parepare. Itu Tribuners.
Iya. Ya, jadi ini tersangka sudah akan dipanggil atau yang mau ambil gambar. Baik, selamat sore Tribuners. Hari ini saya ada di rumah duka korban yang bernama Amata binti Kakak yang merupakan korban laka lantas atau mobil yang terjun ke sungai di Salubarani, Kabupaten Tanah Toraja beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, setelah 5 hari proses pencarian di sungai tempat kejadian, akhirnya korban ditemukan. Korban ditemukan tersangkut di batu sungai dalam kondisi meninggal dunia. Jadi saat ini jenazah korban sudah berada di RSUD Laki Padada Tanah Toraja untuk pembersihan, dan setelah dari RSUD Laki Padada jenazah akan dibawa ke rumah dukanya yang ada di Lembang Ria, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja, atau lebih tepatnya di Madandan. Dan bisa kita lihat di sini Tribuners, keluarga dari korban sementara mempersiapkan untuk prosesi pemakaman korban. Mereka juga masih menunggu kedatangan jenazah korban. Jadi sekali lagi saya informasikan Tribuners bahwa setelah 5 hari proses pencarian yang melibatkan tim gabungan, akhirnya korban bernama Amata binti Kakak 61 tahun ditemukan. Amata binti Kakak diketahui menjadi korban laka lantas atau mobil yang terjun ke sungai di Salubarani, Tanah Toraja beberapa waktu lalu. Korban ditemukan tersangkut di batu sungai dalam kondisi meninggal dunia. Korban telah dievakuasi siang tadi dan saat ini sudah berada di RSUD Laki Padada Tanah Toraja. Informasi yang kami himpun dari pihak keluarga, setelah dari Laki Padada, selanjutnya jasad korban akan dibawa ke rumah dukanya di Madandan, Lembang Ria, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja. Saat ini pihak keluarga sedang mempersiapkan untuk prosesi pemakaman korban atau almarhum.
Jadi sebagai informasi Tribuners, laka lantas yang mengakibatkan sebuah mobil Innova terjun ke sungai terjadi pada Minggu 20 Maret 2002 lalu. Satu. Ini begitu. Begini, karena ada kesepakatan kemarin Pak Maksi, ya dulu penjelasannya. Ya. Jadi ini saya katakan sah karena tidak ada mengenai foto lain dari calon. Ya, benar saksi? Oke. Dua. Saya urus-urus ini masih lubang. Lokor ini, ada di lokor. Kalau saja tidak ada hilang karena sudah dikembalikan menghina, tapi tergantung saksi juga. Tembus tuh. Apa sih tosok di? Saya buka sih. Saya buka. Oke, bagaimana saksi ini? Saksi 1, 2, 3, 4. Dikira kalau hanya satu saksi yang tidak setuju, berarti yang 3 setuju. Gimana? Sah? Mau diperiksa bang? Mau makhluk? Boleh. Tembus ya. Saya buka. Ada jalan besar ke betul lah. Sebetulnya foto lagi. Cek lagi, bagaimana saksi? Sah. Oke. Sudah, 2. Dua. Berapa? Tembus juga tuh, tembus. Terus 2. Tuh, udah, udah. Dua. Tembus. Nampak ya?
Ini tertutup ini. Lubang besar tadi jadi kalau saya. 2. Satu. Empat. Dua. Dua. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Bone. Center berapa? Center? Ya? Berapa? 50. Ada sabun cuci? Ya, Ada sabun cuci? habis. Habis? Siapa bawa tadi pertama? Sabun cuci berapa? 31. Yang dikasih mobil berapa? Ada dikasih mobil kan? Hah? 4 basi. Oh, memang. Sabun cuci tas satu. Ada yang kecil dia itu? Enggak ada. Ini. Kami beli satu. Ya, Satu iya. yang warna pink atau ini? Warna biru mau. Hah? Iya. Oh, ada nih, Mas. 31. Ada mana, Mas? Ada sering tak ada. Ada. Tadi kita. Mau panas nih, jadi mulai nih. Hancur nih ini sprayan.
Ya pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Jalan Bayangkara, Kabupaten Sinjai, atau tepatnya di depan kantor KPU Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sepanjang jalan ini terlihat sejumlah deretan kendaraan dari para pendukung calon kepala desa yang sedang melakukan gugatan kepada pihak panitia pemilihan desa tingkat kabupaten di Kabupaten Sinjai ini. Nah, saat ini masih berlangsung proses dari sengketa ini. Ada dua desa yang kemudian ini anggota aparat kepolisian yang sedang berjaga di tempat ini, dan ada dua yang sementara melakukan gugatan di Kabupaten Sinjai. Dua desa itu adalah Desa Aska dan Desa Tale, Kecamatan Sinjai Selatan. Mereka meminta pencoblosan ulang kepada dua desa tersebut. Dan tadi pemirsa dipenuhi oleh sejumlah masa pendukung dari calon kepala desa, baik dari calon kepala desa Andi Iwan dari Desa Aska dan Desa Tale, Kecamatan Sinjai Selatan. Khusus untuk kepala desa Aska meminta pihak panitia pelaksana desa untuk melakukan pencoblosan ulang di desa tersebut. Iya, mereka meminta pencoblosan ulang karena mereka menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia pemilihan desa di desa tersebut, dan sementara pihak panitia tetap untuk mempertahankan hasil pemilihan mereka yang telah gelar, karena mereka menilai bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan dan sudah sesuai dengan aturan yang menurut mereka. Selamat siang menjelang sore terbenar. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone. Saat ini saya sedang berada di samping Masjid Songko Reca. Ini adalah salah satu ikonik yang ada di Kabupaten Bone, mana bentuk masjid ini menyerupai warisan kebudayaan Bone, yaitu Songko Reca. Kita akan lihat kemegahan di dalam, dan di dalam situ sedang dipantau oleh Bupati Bone Andi Pasaren Pajalangi. Badannya cerahnya. Dia punya ulah bamba.
petangnya sudah juga. Oh iya. Ya, dari jauh. Jauh. Tadi di sini bicara. Oh, enggak. Kan pasti ini langsung dia Jauh jin aja. Hampir saja.
Kenapa kemarin yang biru? Sudah main kemarin? Kalah. Apa dah? Kosong ni. Ya, nak lawan ni. 1-0 ni. Kosong. Iya, Raja Wali C. Oh, mana kita boleh? Ini kan dia JT. Ini JT kita. Mati Oji. Ini nak lawan. Oh, itu kan. Masuk. Terlalu dalam penyesalan. Siap.
Berapa gimana skornya itu lah? 1. Apa nah? Parkir aku. 11.